Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friends. Paramon, 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 Paramon. Oke, terima kasih teman-teman semua yang hadir pada pagi untuk diri kita juga. Oke, berdoa mulai. Oke, Mas April. Kalau misalnya nggak cukup ya. Jadi silakan ditulis dengan jujur, karena memang ini menurut realita kita sendiri ya. Ada dua pertanyaan teman-teman yang akan nanti teman-teman tempel di sini. Satu pertanyaan tempel di sini, kita coba juga sama ya. Pertanyaan pertama, ini sudah saya lakukan ya. Pertanyaan pertama adalah apa yang harus ya, apa skill yang harus dipunyai oleh seorang guru di abad 21? Sampai mengambil minimal ya, banyak juga banyak, gak apa-apa ya. Ada 5 ya, ada 3. Oke, sudah semua ya. Oke, saya akan coba membaca mungkin yang berbeda dan juga yang sama. Salah satunya adalah skill komunikasi, oke. Ada teknologi, ada caring, inspiring. Jadi kita lebih care, ya, karena zaman teknologi mungkin membutuhkan care lebih. Ada soft skill. Nah, saya nggak tahu jenis soft skillnya. Kemampuan berbahasa, kemampuan teknologi, oke. Ada skill iptek, improvisasi teknologi, berbicara komunikasi IT, literasi, English skill, harus bisa komputer, lebih luas membangun relasi, oke. Soft skill, creative delivery, oke. Kreatif dalam mendidik, ya, harus berada dalam bidang yang sama, olahraga, menguasai bidang, oke. Up to date, berita, emosional, oke. Kayaknya belum ada yang menulis kolaborasi, ya, kemampuan kolaborasi. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Yang kedua nanti silakan ditempel di sini. Pertanyaan kedua, skill apa yang sudah teman-teman punyai sekarang di abad 21 sekarang ya? Skill apa yang sudah teman-teman punyai sekarang? Minimal 3 juga. Baik. Ya, banyak sekali skillnya ya. Jadi skillful juga guru-guru paham school ya. Saya akan baca beberapa. Yang milik satu orang juga banyak ini ya. Teknologi skill, motivation skill, inspiration skill, collaboration skill, networking, entrepreneurship. Oke, banyak sekali ya. Komunikasi, terus English, caring and listening, aktif mencari informasi komunikasi lebih baik. Oke. Care dengan anak didik, social oriented communications, komunikasi caring,
digital teknologi career listening, kesadaran literasi, blogger, YouTube, collaboration, mindfulness, oke, merdeka belajar. Oke, yang sekali ya. Jadi ini refleksi kita ya, sebenarnya ada beberapa yang memang harus kita punyai. Ya. Jadi pertama adalah kolaborasi, teknologi itu udah mutlak ya, komunikasi salah satunya. Paling komunikasi pasti sudah tahu semua, kalau guru-guru pasti tiap hari komunikasi ya. Jadi kalau teman-teman ini refleksi, saya nggak tahu ini namanya siapa karena masalahnya nggak ada nama ya. Kalau misalnya lebih sedikit, yuk kita tunggu refleksi tahun depan apakah bertambah atau tidak. Saya di Paramount School 11 tahun ya, 11 tahun saya merasa skill saya bertambah itu 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Oke, karena diberi tanggung jawab yang berbeda. Jadi manusia itu kadang memang kalau misalnya dia itu tidak dikasih pemaksaan untuk berubah, kadang dia nggak mau berubah. Kalau dia larinya lambat, dikasih anjing di belakang, dia larinya lebih cepat ya. Salah satunya adalah paling mutlak teman-teman semua adalah masalah teknologi ya, itu paling mutlak harus kita kuasai. Kalau tidak mau tergantikan, karena memang sekarang sudah harus tidak bisa dibantah lagi. Oke ya, ini sebagai referensi teman-teman, silahkan direnungkan ya. Teman-teman yang kalian tulis apakah misalnya berbeda, idealnya gurunya harus punya gini di abad 21, idealnya harus punya 5 skill. Tetapi setelah kita balikkan ke diri kita, oh ternyata saya hanya punya 2 skill, berarti saya jauh dari apa yang saya impikan tadi. Nah itu saya kembali bagaimana bisa menyenangkan dengan media pembelajaran, bagaimana media pembelajaran itu bisa menyenangkan, kita harus berkotak-kotak, membuat modal dan sebagainya. Itu adalah salah satunya. Oke, itu hakikat pendidikan. Terus selanjutnya, oke, ini juga sangat dalam ya. Jadi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ya, istilahnya adalah guru itu diibaratkan oleh seorang petani dan anak-anak itu diibaratkan padi, benihnya. Jadi ditulis dalam buku beliau, ketika seorang petani itu dia ahli, sudah punya ilmu, sudah punya media apapun, dikasih benih kualitas yang kurang bagus pun akhirnya nanti panen juga. Tetapi kalau petani itu tidak ahli, dikasih benih kualitas bagus pun dia tidak akan panen. Logikanya, karena saya anak petani juga ya, logikanya teman-teman, kalau saya dikasih benih padi yang bagus sekali tapi dia tidak punya keahlian, dia tidak punya merawat padinya, dia tidak pernah membuat mentraktor dan sebagainya untuk media seperti itu, tidak pernah memperhatikan hama dan sebagainya, meskipun benihnya itu bagus, dia tidak akan panen karena dibiarkan saja benihnya anak-anaknya. Tetapi kalau dia punya keahlian bagus, dia punya skill bagus, dia belajar bagaimana bertani dan sebagainya, meskipun dia dikasih benih yang kurang bagus, setengah aja, dia pasti panen hasilnya lebih bagus daripada skill yang pertama. Jadi teman-teman semua, pendidik itu hanya menuntun, dia itu menuntun teman-teman. Bayangkan saja kalau menuntun itu, kalau kita punya orang tua yang tidak bisa jalan, kita tuntun. Kira-kira apakah kita memaksa orang tua itu jalan? Karena tugas kita menuntun saja, tidak menentukan. Bapak ini kok cepat dong, tidak bisa seperti itu karena kita menuntun dia. Ya, jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini memang setuju konsep dengan anak itu ibarat kertas putih. Beliau tidak berisi, karena ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Anak itu lahir sebenarnya sudah ada bekal-bekal benih yang bisa kita tuntun ke kesuksesan. Kalau kita misalnya ibarat misalnya anak itu hanya kertas putih dan kita tulis-tulis, berarti dia bisa memberontak. Ya, saya tidak sukses. Kenapa? Pendidikannya kurang bagus loh. Tergantung kamu loh. Saya kan ibarat kertas putih, Pak. Salah itu putih, kamu yang nulis-nulis. Kita yang disalahkan. Tetapi anak itu dikasih Tuhan kodrat zaman dan kodrat alam sendiri. Makanya kita ada konsep namanya menuntun. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat, ya, yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, ya, dan sesuai kodrat alamnya. Kodrat alam seperti ini teman-teman. Dia itu lahir di mana, didiklah sesuai budaya dia itu di mana. Nah ini kita renungin kita.
Kadang kita tuh selalu mengcover semua budaya-budaya dulu. Mungkin teman-teman pernah lihat saya membawa ini ya kemarin ya, apa namanya? Ya, itu sebenarnya saya uji coba konsep ini. Ya, konsep ini saya uji coba di kelas. Saya ke dalam kelas uji coba. Kalian tahu nggak namanya ini? Itu udeng katanya. Kalau udeng istilah Bali, itu namanya Blangkon Jawa. Tetapi kalau saya kasih tahu ada peristiwa, misalnya ada film Korea itu namanya apa yang berseri itu, oke, yang ternyata mereka hafal semua ya, seri 6 seri itu. Permainan ke-6 itu ini ya, permainan Squid Game ya, permainan ketiga itu ini cara mainnya gini, cara mainnya gini, dia hafal semua. Ternyata anak-anak kita setelah eksperimen kecil itu dia tidak punya kodrat alam. Jadi budaya kita belum dipelajari betul, dia tidak paham betul. Itu kita biarkan, gitu ya. Jadi yuk kita mulai seperti itu. Kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu kodrat alamnya. Jangan sampai kita ngasih budaya-budaya apa ya, putri salju dan sebagainya, tetapi dia tidak tahu namanya budaya kita. Ya, didiklah sesuai dengan kodrat alamnya. Kedua adalah kodrat zamannya. Nah ini sangat dalam. Kodrat zaman adalah didiklah dia sesuai zaman dia hidup. Jangan sesuai zaman seperti kita. Terlalu banyak boleh deh sesekali kita misalnya main egrang dan sebagainya, itu kan zaman kita ya. Main kelereng itu sesekali tidak masalah, tapi jangan berlebihan. Tetapi jangan dibuka. Yuk kita buat misalnya ada misalnya menunya Serandika itu membuat game online. Itu zaman mereka dan kita harus tawarkan ke mereka. Bagaimana mendesain video dan sebagainya, itu adalah zaman mereka dan itu kita ajarkan. Pertanyaannya, nah ini ada hubungan dengan ini. Pertanyaannya, kalau seandainya saya tidak punya skill seperti itu gimana? Belajar. Oke, itulah artinya belajar. Kalau sebuah buku dituntut di sana ada materi yang sesuai tidak sesuai dengan materi kita, berarti kita harus belajar. Saya pernah sesekali dikasih tugas itu senado itu, saya tidak punya mendesain di video, silakan desain video ini. Saya tidak menjawab, saya tidak bisa desain. Ya, tapi saya punya waktu, mungkin tidak sekarang, ya, mungkin besok baru jadi. Apa sebelumnya satu harinya? Saya itu belajar satu harinya. Satu harinya tuh saya download YouTube dan sebagainya, bagaimana cara ini. Dan akhirnya sekarang itu saya punya, kalau bisa dikasih tugas seperti itu agak ringan. Ya, kalau misalnya Seradil mungkin sudah tahu kalau satu ruangan di sini, saya pasti awalnya dari jam 6 sampai jam 6. Ya, jam 6 sampai jam 6 itu kalau misalnya paginya saya buat ngajar, sorenya saya ingin ada skill-skill baru yang ingin saya konsumsi. Ya, meskipun tidak ada motif dan yang lain. Ya, itulah teman-teman. Kalau kita nggak belajar, kita akan tertinggal dari anak kita. Kenapa saya pernah Suryono? Saya kenal yang namanya Inkscape. Itu saya pernah pada waktu main-main ke ruang Seradi membuka materi anak SD. Dan di situ ada materi Inkscape. Terus saya bertanya sama diri saya sendiri ya, ini anak-anak bisa desain lewat Inkscape. Kenapa saya nggak bisa? Ada yang tahu Inkscape? Nggak tahu ya? Coba kita buka ya Inkscape. Kenapa saya nggak bisa? Ternyata akhirnya saya downloadkan dong, saya belajar sendiri. Dan akhirnya manfaatnya teman-teman, kalau teman-teman lihat tuh ada misalnya desain yang di Instagram dan sebagainya dari saya itu adalah hasil dari pembelajaran saya dari Inkscape. Oke, Freona juga sekarang baru belajar ya. Ya itu bagus sekali. Ya kita saling kolaborasi ya, saling kita. Kalau kita tidak seperti itu teman-teman, kita akan tertinggal. Benar sekali kita tertinggal dari diri kita sendiri. Ya tinggal tunggu waktunya, ya tinggal tunggu waktunya. Oke, tadi sudah ada pendidikannya, kita renungkan aja. Ya kodrat zaman, kodrat makan, kodrat zaman sudah. Oke, sekarang kita bahas menjadi peran sebagai seorang guru. Beberapa hari yang lalu menyambut dari hari guru, saya berkolaborasi dari beberapa kawan, ada kepala sekolah, ada Nusrulan, ada Resi dan sebagainya. Saya ingin mengabadikan mereka karena memang beberapa dari mereka sudah menciptakan prestasi yang luar biasa dan itu harus diabadikan.
Kadang kita itu punya guru-guru bagus di masa lalu, setelah keluar dari Paramount kita gak ada bekasnya, gak ada ilmunya yang kita bisa serap. Makanya alasan itulah kita buat namanya for lips, menulis. Ayo kita ajari menulis semuanya, yuk. Semua skill-skill kita tuangkan dalam tulisan biar abadi. Nanti kalau teman-teman nanti keluar dari Paramount, ada loh yang pernah saya tulis. Video-video itu sebenarnya bukan tugas dari guru penggerak, tapi saya ingin inisiatif dari sini saya. Ya, jadi saya menghabiskan waktu untuk mengabadikan mereka tentang peran dan nilai. Apa sih sebenarnya peran dan nilai sebagai seorang guru? Yang pertama adalah mandiri pasti. Ya, mandiri. Contoh yang kembali ke diri kita deh. Kalau misalnya kita butuh sesuatu, ya untuk media pembelajaran misalnya, kalau kita masih membutuhkan orang lain secara totally, berarti kita belum mandiri. Misalnya seperti ini, ya ada beberapa hari yang lalu ada orang ikut mengunggah video, ya minta bantuan saya. Saya ingin ikut mengunggah video ini, sir boleh nggak mau editing? Oh kalau edit itu kawan-kawan, kalau teman-teman tahu, yang paling lama itu adalah membuat idenya. Ide itu sampai sehari 2 hari. Sebelum teman-teman melihat yang durasi video yang sangat singkat itu 1 menit 2 menit sebagainya, itu idenya sangat lama. Nah, bagaimana kalau saya tawarkan, sir mau nggak atau miss mau nggak saya ajarin membuat video editing, tetapi nanti ketika membuat lomba video miss nggak usah minta bantuan sama saya, terserah buat apapun, idenya apapun terserah, ayo saya coaching klinik deh, saya sediakan waktu hari Senin sampai sore, ayo. Ada beberapa yang datang ke saya, tapi ternyata nggak datang. Oke ya. Jadi teman-teman saya buka, ayo kita yuk coaching klinik, biar nanti kita tahu deh, ya itu mandiri. Yang kedua reflektif, apapun yang terjadi dalam diri kita, refleksi ke diri kita, ya jangan menyalahkan orang lain. Yang ketiga ini paling teman-teman, yang paling penting adalah kolaboratif. Ya, sekarang kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau dulu boleh orang spesialis, tapi sekarang kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi. Ya, apa pengetahuan yang kita terima di universitas itu pengetahuannya sudah lama. Saya mengalami MPD itu teman-teman. Kalau referensi yang saya lihat itu referensinya sudah lama. Tetapi sekarang tugas kita bagaimana kita mengupload pengetahuan itu. Ya, jadi misalnya saya butuh apa, orang lain punya skill apa, yuk kita padukan membuat sebuah karya. Kemarin saya pernah mengajak, yuk membuat media pembelajaran. Saya ingin teman-teman yang hebat-hebat itu saya dokumentasikan membuat media pembelajaran, saya dokumentasikan video. Kalau misalnya nanti ada lomba membuat media pembelajaran, videonya sudah ada, tinggal ngirim. Banyak sekali lombanya ya, kalau mau ya. Yang ketiga adalah inovatif, itu pasti. Ukurannya, kalau inovatif, saya orangnya inovatif atau tidak, ukurannya adalah kalau itu aja ukurannya. Kalau misalnya metode pembelajaran saya tahun sebelumnya itu masih sama dengan apa yang saya sampaikan hari ini, berarti inovasinya kurang. Ya 1 atau 2 itu kita rubah deh. Ya, berpihak kepada murid. Nah, ini pasti teman-teman. Apa sih artinya tadi ini diajar di Wantoro? Berpihak kepada murid itu adalah menghamba kepada murid. Apapun yang kita lakukan, media pembelajaran yang kita buat, RPP yang kita buat, itu adalah pemikirannya adalah hanya untuk kepentingan murid. Itu pemikirannya, bukan untuk diri kita. Bagaimana murid ini saya, gimana ya, siswa saya ini biar bagus. Nah itu pemikirannya ke objeknya, bukan ke kitanya. Kalau ke kitanya, aduh, ini media pembelajaran membuat saya repot ini. Itu kita, jadi akhirnya nggak maksimal juga. Ya, oke. Nah, oke. Ini yang paling tren sekarang. Ya, kemarin saya melihat lomba, ya, lomba yang dari Mentari itu, tulisannya kalau teman mungkin pernah di-share dulu sama siapa ya? Miss Fitri ya. Sebenarnya saya sudah pernah share bahwa lomba di Mentari Groups, silahkan tulis pengalaman Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di sekolah. Teman-teman ada yang sudah tahu profil pelajar Pancasila? Sebelum saya kasih ini ada yang sudah pernah tahu? Belum pernah. Jadi berarti ini bermanfaat. Oke.
Profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman, dari beberapa poin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ini tidak terpisahkan. Apapun materi kita berikan harus berdasarkan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jangan sampai teman-teman berpikir ini hanya sebatas berdoa, sholat, mengaji dan sebagainya, karena berhubungan dengan beriman pada takwa. Tidak, tapi ini berhubungan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak itu punya sifat integritas tinggi, jujur, bagaimana dia bisa bermusyawarah, tolong menolong. Itu sifat-sifat Tuhan yang harus kita tularkan. Jadi kalau misalnya saya mengajar bahasa Inggris, saya harus mengandung 6 elemen ini. Paling tidak 5 atau 4-nya harus ada. Yang kedua, apakah pelajaran yang saya sampaikan itu mengandung sifat mandiri? Ini pertanyaannya. Mandiri itu mengerjakan sendiri, tidak boleh nyontek, tidak yang lain. Ya. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Nah, ini kalau misalnya teman berdasarkan ini, berarti tidak akan bingung. Apa yang saya sampaikan berarti harus ada tanya jawab. Kita tidak akan marah kalau kita ditanya oleh siswa yang cerewet dan sebagainya. Karena ada menalar kritis. Yang ketiga adalah kreatif. Apakah yang saya sampaikan ini pasif, membuat anak bergerak, atau hanya mendengarkan? Ya. Terus selanjutnya adalah bergotong royong, itu berkolaborasi. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Berarti artinya memandang pelajaran itu adalah mengantarkan berpandangan luas. Ya, jadi pengetahuan itu bisa diserai dengan pengetahuan di luar pelajaran. Oke. Ini ada beberapa miskonsepsi kontrol kita. Nah, ini juga refleksi. Ya, ini saya itu sering merenung membaca ini, ya, bolak-balik. Oh iya ya, saya yang salah. Ya, yuk kita renungi balik. Oke. Menurut William Glasser dalam kontrol teori, guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi. Benar atau tidak guru mengontrol murid? Kamu itu anak buah saya, ya. Kamu harus ikutin saya, benar atau enggak? Mereka mau dikontrol karena mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Kalau mereka gak izinkan, mereka menentang, benar ya? Jadi jangan sombong kita itu punya kontrol, ya. Sebenarnya ada semua pengaruh positif, efektif dan bermanfaat. Benar atau tidak? Contohnya seperti ini kawan-kawan. Kita sering memancing anak untuk nurut sama kita dengan pancingan penghargaan kecil. Nanti yang ketiga, miskonsepsi. Misalnya, kamu mau nurut atau tidak? Kalau enggak, ya, saya punya sertifikat. Kalau kamu pilih, saya kasih sertifikat. Dia akhirnya melakukan sesuatu. Yang bisa menjawab, bisa saya kasih permen. Itu adalah kontrol positif, benar ya? Tapi tidak semuanya itu adalah bermanfaat untuk mereka. Bermanfaat atau tidak? Ternyata itu hanya bermanfaat hanya sekilas saja. Hadiahnya apa, Sir? Hadiah apa? Ternyata mereka itu menuruti kita bukan karena intrinsik dari diri mereka, tetapi ada faktor ekstrinsik. Kalau tidak ada sertifikat, kalau tidak ada permen, kalau tidak ada buku dan lain-lain, berarti mereka tidak akan melakukan apa yang kita perintahkan. Ya, yang kedua berarti semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ya, tidak semuanya bermanfaat. Nanti ada kita bahas lagi. Yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Nah, ini sering. Ya, kita akan bahas di bawahnya. Kadang kita ingin membungkam siswa kita biar nurut sama kita, itu membuat mereka merasa bersalah. Contoh, kita memanggil anak didik kita ke depan kita. Kamu tadi ngelakuin apa? Memukul. Terus teman-teman ngomong seperti ini. Kamu tuh mengecewakan Mas. Kamu tuh mengecewakan saya. Apa yang dirasakan oleh anak-anak? Aduh, iya ya, saya mengecewakan. Itu udah merasa bersalah. Nah, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi yang sangat sangat rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari tadi yang saya terangkan, untuk menjadi orang yang merasa inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, jadi pertanyaannya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya?
Jadi tidak ada motif yang lain. Kalau saya belajar intai dari kita, kira-kira apa sih yang manfaat buat saya? Ada buku bagus dulu, namanya Ambak. Apa manfaatnya bagiku? Jadi motivasinya ketika saya belajar ini, kira-kira apa sih manfaat buat saya? Ya, keyakinan kelas itu adalah pernah nggak teman-teman mungkin sudah termaktub dalam peraturan kelas, tetapi belum dibedakan antara peraturan sama keyakinan kelas. Apa sih bedanya? Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kalau peraturan itu bersifat apa? Real. Contohnya apa bedanya? Kalau kita naik sepeda motor, apa motif teman-teman bawa helm? Safety. Ada lagi? Biar tidak cedera kepala. Ada lagi? Yang sering biar tidak kena tilang. Oke. Ya, itu adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Oke? Apa yang diutarakan oleh Senaru itu adalah peraturan. Peraturan itu hanya terutama dalam kelas. Kalau siswa itu bersifat real, misalnya peraturan contoh seperti ini. Letakkan remote AC setelah menggunakan. Itu real, sudah ada barangnya. Itu peraturan. Silakan masuk, silakan tutup pintu setelah masuk. Itu real. Ketika siswa itu misalnya dia menjalankan itu, kadang kalau kita lihat sama seperti kita naik sepeda motor, ketika gak ada polisi kita gak akan bawa helm. Bawa apa? Pakai helm. Kalau kita nggak lewat sama semua kapal, lewat sini pasti helmnya dicanteng aja. Karena motifnya adalah peraturan. Kan peraturannya kalau dilihat polisi kita pakai. Kan saya lihat nggak ada polisi. Berarti ini dong. Berapa kali saya tanya, kenapa nggak dipakai? Nggak ada polisi gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda teman-teman. Kalau keyakinan apa yang diutarakan oleh Sapel misalnya ya, dia tidak cedera. Itu motif dari diri kita sendiri. Yakin. Kalau kita tidak cedera, nanti tidak lumpuh dan sebagainya, dan kalau kecelakaan, kemanapun dia pergi, dia pasti ingat helm, ingat melindungi kepalanya, benar ya? Oke? Jadi ada Diane Dosen dalam bukunya Disrupting School Discipline, ya. Jadi kita sebagai seorang guru suruh meninjau kembali social control yang telah kita praktikkan di sekolah, apakah benar atau tidak. Oke, dimulai dari social control yang pertama. Ini yang paling rendah, ya, untuk referensi saya dan juga kawan-kawan. Penghukum. Ini ada model penghukum, ya. Guru yang model penghukum, ada kawan antar kawan yang model penghukum juga, ada atasan bawahan juga ada model penghukum. Apa kata-kata yang biasanya keluar? Oke, ini biasanya. Patuhi aturan saya atau awas. Ada nggak seperti itu? Kamu duduk atau awas. Jadi ini perundungan saja. Yang kedua, levelnya kalau dari penghukum adalah membuat orang merasa bersalah. Tadi sudah saya singgung. Membuat orang merasa bersalah. Apa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diutarakan? Oke, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau sudah mendengar seperti itu, siswa itu langsung nunduk ini. Yang disayangi. Oke. Terus selanjutnya, oke, posisi teman. Ini pertanyaan. Jadi teman-teman kadang kalau ditanya, apa sih ibarat kamu sama siswa? Saya ibaratkan mereka tuh teman saya. Oke, ini adalah level teman-teman kalau mengatakan seperti itu. Bantuan bapak selama ini, kamu ingat gak dulu kan bapak pernah bantu kamu, masa kamu sekarang nggak mau bantu? Ya, itu ada tipe teman. Ya, tidak apa-apa nanti bu, nanti saya berikan. Tapi guru yang disayanginya saja, tidak semua guru karena tidak faktor eksis. Oke. Nah, ini monitor, ada 5 ya. Ini lebih bagus lagi ya, lebih bagus tingkat dari. Nah, ini pemantau monitor. Jadi dia mengambil faktor ekstrinsik untuk mengatur diri dia. Kamu tahu nggak aturannya gimana? Oke, itu pertanyaan. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu nggak apa yang telah kamu lakukan? Oke, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan. Jadi dia tuh punya apa ya? Sejarah kelakuan anak-anak ya, story ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, ya, ini contoh, ya. Ada stiker, ada strip catatan, ada daftar cek. Jadi teman-teman kalau kita praktekkan di kelas itu kan ada misalnya ada love ya.
ada love dan sebagainya. Itu adalah posisi kita sebagai seorang monitor. Misalnya kamu nakal, punya love, dikurangi love-nya. Kalau misalnya kamu ini bagus, dikasih love 3. Ini kita posisinya adalah posisi monitor atau pemantau. Posisi yang paling tinggi kawan-kawan, ini yang paling 5 adalah manajer. Inilah gunanya teman-teman membuat keyakinan kelas. Kita memposisikan sebagai seorang manajer. Kalau keyakinan kelas itu sudah jadi di kelas, kita tinggal tanya ke anak itu, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Hebat. Ya, restitusi teman-teman. Apa sih restitusi? Ini sebagai konsep. Kalau misalnya nanti kalau pengen memanggil anak-anak, jangan membuat mau disidang. Kamu mau dipanggil Sasabil? Untuk ngapain mau disidang? Jangan. Kita rubah dengan kata restitusi. Sasabil mau melakukan restitusi kepada kamu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita panggil mereka, setelah mereka keluar ruangan kita, itu mereka menjadi orang yang berbeda dan lebih kuat. Itu namanya restitusi. Jangan sampai teman-teman nanti keluar dari ini malah tambah benci sama Sasabil, tambah benci ya. Karena apa? Konsep restitusinya mungkin kurang pas. Oke, para